pidana maupun perdata. Nah, nanti yang menentukan dan menyikapi itu adalah majelis hakim, ya. Nah, kemudian itu sudah diumumkan juga oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa telah terdaftar gugatan Wan Prestasi dari Nikita Mirzani yang diajukan oleh kuasa hukumnya. Kalau tidak salah dia menggugat 114 miliar dan memohon nanti akan dilakukan sita aset-aset daripada Dr. Reja Gladys. Itu sah-sah saja. Karena memang saya melihat kerugian atau mungkin ada kerjasama ya dulu antara Nikita dengan Dr. Reja sehingga ada mengalir uang 4 miliar. Nah, ini kan nggak mungkin kalau suap menyuap itu sampai 4 miliar itu saya nggak masuk akal. Iya kan? Kok mau Dr. Reja Gladys memberikan uang 4 miliar? Ada apa? Kan tentu kalau menurut saya ada kerjasama yang dahulunya mungkin mereka ini pecah kongsi katakanlah ya kan menurut saya ini sehingga antara pihak satu dengan pihak yang lain ini keberatan dengan terjadinya ini. Nah, atau memang dulu mereka ini ada kontrak baik itu secara tertulis maupun lisan. Tolong ya di-endorse ataupun tolong ya dipublikasikan barang saya, produk saya, begitu mungkin ya kita tidak melihat. Nah, Wan Prestasi ini boleh-boleh saja baik itu mungkin dulu kontraknya yang tidak diselesaikan oleh Dr. Reja, ya kan? Atau memang terlalu lama si Nikita Mirzani ini ditahan, ya kan? Sampai 8 bulan kalau nggak salah, ya kan? Karena pidana ini paling tidak ya itu 6 bulan sudah putus maksimal. 6 bulan. Jadi kalau ini 8 bulan, ini ada apa? Ini patut hakim atau pengawas Mahkamah Agung itu memeriksa hakim yang menyidangkan ini. Gitu. Kenapa lama ini dipimpin sidangnya? Walaupun saksi terlalu banyak, saksi banyak kan bisa dipilah mana saksi kira-kira yang harus berbobot untuk dihadirkan oleh jaksa penuntut umum atau secara maraton. Artinya jangannya sidangnya seminggu sekali, tapi kan bisa kalau pidananya seminggu 2 kali juga bisa, seminggu 3 kali juga boleh. Kemarin waktu kita sidang dengan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu sampai maraton juga yang dilakukan oleh hakim, tapi akhirnya putusan ini ditunda dikarenakan ada demo kemarin, jadi mungkin hakim tidak nyaman. Itu boleh-boleh saja. Nah, jadi mungkin Nikita Mirzani ini melakukan gugatan tentang kerugian, mungkin ada yang belum dibayar oleh Dr. Reja, kemungkinan ya. Kemudian ditambah lagi dia terlalu lama dihukum, di penjara, ditahan ya, mulai dari penyidik di Polda Metro ya, Polda Metro sampai di kejaksaan, kemudian di persidangan. Wajar saja sih orang melakukan gugatan karena dia cukup lama ditahan. Siapa yang menahan ini? Ya itu adalah masih jaksa, dari polisi dan sekarang jaksa. Kemudian itu bisa perpanjangan juga. Nah, kemudian akibat siapa dia dilakukan penahanan? Yaitu dari laporannya Dr. Reja Gladys ya kan. Jadi wajar saja dia menggugat. Tapi itu kan nanti kan yang menilai hakim di persidangan. Bang, berarti bisa dibilang sah-sah saja kita untuk meminta berapa ya untuk imaterial kerugian imaterial. Karena kan mungkin merasa minta 100 itu karena dia selama 7 bulan 8 bulan ini tidak bisa mencari nafkah dan kredibilitas dan nama baiknya hancur karena laporan dari RG. Sah-sah saja meminta berapapun, 1 T atau berapa boleh Bang ya? Oh tidak, jadi tidak sesuka hati kita juga meminta. Tapi kan seperti Nikita Mirzani juga itu harus mempunyai hitung-hitungan tersendiri. Ya mungkin dia selama di dalam tahanan ada kontrak yang tidak bisa dikerjakan, misalnya katakanlah 600 juta. Ya kan, ada misalnya pekerjaan yang sini 100 juta, nanti dibuktikan di persidangan. Jadi nggak bisa suka-suka hati kita menggugat. Tapi kalau ini material, sah-sah saja. Jadi ada namanya material. Material itu adalah kerugian yang sebenarnya sesuai dengan fakta, ya kan? Nah, seperti saya misalnya sebagai pengacara, ya. Contohnya jasa saya 2 miliar misalnya. Tapi dikarenakan saya tersangkut kasus, ya kan? Kemudian kasus ini juga abal-abal, sehingga rugi. 2 miliar saya, nah itu bisa saya gugat kepada orang yang melaporkan saya, kan begitu. Nah saya pikir Nikita Mirzani sudah punya hitung-hitungan sendiri dan pengacaranya juga sudah menghitung berapa sebenarnya kerugian sehingga muncullah angka 114 miliar begitu. Terkait sita aset dan bangunan rumah RG, sah-sah juga kan Bang? Suruh ibarat menyita dari boleh. Jadi kalau tidak terbukti Reza merasa keberatan itu bisa kan? Iya, jadi masalah terbukti atau tidak terbukti kan nanti kan setelah putusan. Jadi
ketika 114 miliar ini dikabulkan, kemudian tergugat yaitu Dr. Reja Gladys tidak membayarkan, misalnya nanti nih ya putusannya itu, maka Nikita melalui pengadilan melakukan sita eksekusi, jadi pengganti dari 114 itu. Jadi bukan kemudian 114 dibayar kemudian disita lagi asetnya, bukan begitu. Tapi 114 ini tidak bisa dibayar secara kontan, secara cash uangnya, maka dilakukan sita dengan aset-asetnya. Itu maksudnya. Begitu. Bang, tapi Niki tetap merasa itu ada perjanjian yang tadi bilang, maupun lisan maupun tertulis. Emang boleh Bang perjanjian lisan? Karena kan setahu saya harus ada hitam di atas putih dan ada materai. Itulah ada landasan hukum di situ. Kalau lisan kan tidak ada, bisa diperkuat Bang. Karena Niki merasa dia bilang ada untuk uang tutup mulut itu dari bulan November 2004 sampai 2005. Itu dia yang merasa itu ada perjanjian. Cuman Reza tidak pernah merasa itu perjanjian gitu. Oh iya. Jadi perjanjian lisan itu menurut undang-undang juga diperbolehkan ya. Sepanjang bisa dibuktikan bahwa memang ada saksi yang mendengar. Jadi antara saya dengan teman-teman misalnya begitu, dengan teman media, kita berjanji ya, saya kasih uang hari ini 1 miliar misalnya kan, tolong nanti kembalikan sama saya 1,5 miliar, kira-kira 1 minggu atau 1 bulan. Nah kemudian ada saksi yang mendengarkan, memang faktanya dan ditambah lagi ada rekaman, walaupun tidak tertulis itu sah. Tapi ada saksi yang menerangkan nanti di persidangan.